Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Cidia Putri bersama rekan-rekan saya Nurmiyanti Mantondang dan Rizky Ananda Hasibuan. Pada kesempatan kali ini kami akan menampilkan tugas video dengan judul Dimensi Kemanusiaan dan Implikasinya sebagai bagian dari mata kuliah landasan pendidikan yang dibimbing oleh dosen kami, Ibu Hayatun Nufus, SPDI MPD. Baik, langsung saja kita simak penjelasan video dari kelompok kami. Manusia merupakan makhluk hidup ciptaan Tuhan, dengan segala fungsi dan potensinya yang tunduk kepada aturan hukum alam, mengalami kelahiran, pertumbuhan, perkembangan, mati, dan seterusnya, serta terkait dan berinteraksi dengan alam dan lingkungannya dalam sebuah hubungan timbal balik, positif maupun negatif. Menurut Plato, manusia terdiri dari tubuh dan jiwa. Tubuh mewakili dimensi jasmani yang fana, sedangkan jiwa mewakili dimensi rohani yang abadi. Keduanya harus diarahkan dengan akal, moral, dan kebajikan agar manusia mencapai kesempurnaan hidup. Hakikat manusia adalah ide atau konsep dasar tentang apa itu manusia dan bagaimana eksistensinya di dunia. Artinya, hakikat manusia bukan hanya sekedar manusia secara fisik, tetapi juga mencakup pemahaman tentang sifat, karakter, dan perannya di dunia. Nah, apa sih sebenarnya pengertian dari dimensi kemanusiaan? Dimensi kemanusiaan adalah hal ikhwal yang berhubungan dengan misi kehidupan yang dilalui oleh manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang mestinya dikembangkan secara serasi dan seimbang melalui pendidikan, terutama pendidikan keluarga yang kemudian dilanjutkan melalui jenis dan jenjang pendidikan formal dan non-formal lainnya yang akan mewarnai perilaku kehidupan melalui pengembangan dimensi-dimensi tersebut. Pendidikan adalah proses membimbing dan melatih seseorang agar sikap, perilaku, dan kemampuannya berkembang menuju kedewasaan, sehingga individu mampu memahami dan melaksanakan tugas hidupnya secara mandiri. Dengan kata lain, pendidikan tidak hanya sebatas belajar di kelas saja, tetapi juga proses membentuk kepribadian dan keterampilan agar siswa siap menghadapi kehidupan. Bagaimana hubungan hakikat manusia dengan pendidikan? Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna, memiliki akal dan daya nalar untuk berpikir, bertindak, serta berkembang menjadi pribadi yang utuh. Dalam proses menuju kedewasaan jasmani dan rohani, manusia membutuhkan pendidikan agar perkembangan diri lebih optimal. Selain itu, manusia juga memiliki kodrat sebagai makhluk sosial yang selalu membutuhkan hubungan dan kerjasama dengan orang lain sepanjang hidupnya. Selanjutnya, bentuk-bentuk dimensi kemanusiaan. Menurut Sekia Derajat tahun 1995, terdapat 7 dimensi manusia yang perlu dikembangkan, yaitu dimensi fisik, akal, iman, akhlak, kejiwaan, keindahan, serta sosial kemasyarakatan. Nah, yang pertama dimensi fisik. Dimensi fisik atau jasmaniah adalah anugerah Allah yang dimulai sejak manusia dalam kandungan hingga lahir. Kondisi fisik yang sehat dan prima sangat menentukan kebahagiaan serta keberhasilan individu dalam menjalani tugas-tugas kehidupannya. Kedua, dimensi akal. Dimensi akal adalah kemampuan berpikir yang diberikan Allah kepada manusia untuk membedakan baik dan buruk, mengembangkan ilmu, serta memecahkan persoalan hidup sehingga dapat meningkatkan kualitas diri dan kehidupannya. Ketiga, dimensi iman. Dimensi iman adalah keyakinan kepada Allah yang menjadi pedoman hidup dan dasar perilaku manusia. Keempat, dimensi akhlak. Dimensi akhlak adalah sikap dan perilaku manusia yang mencerminkan budi pekerti mulia dalam kehidupan sehari-hari. Kelima, dimensi kejiwaan. Dimensi kejiwaan adalah kondisi batin manusia yang mencakup perasaan, pikiran, dan mental untuk mencapai keseimbangan hidup. Keenam, dimensi keindahan. Dimensi keindahan adalah kemampuan manusia untuk merasakan, menghargai, dan menciptakan sesuatu yang indah dalam hidup.
Ketujuh atau yang terakhir, dimensi sosial kemasyarakatan. Dimensi sosial kemasyarakatan adalah kemampuan manusia untuk hidup bermasyarakat, bekerja sama, dan membangun hubungan harmonis dengan orang lain. Selanjutnya, pemikiran yang sejalan mengenai dimensi-dimensi manusia juga dikemukakan oleh Praitno dan Erman Amti. Mereka menjelaskan bahwa dimensi manusia dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu pertama dimensi keindividualan, kedua dimensi kesosialan, ketiga dimensi kesusilaan, dan keempat dimensi keberagamaan. Dimensi keindividualan. Dalam bahasa Latin, individu berasal dari kata individuum, berarti yang tak terbagi. Sedangkan menurut Listen mengartikan individu sebagai orang atau seorang sesuatu yang merupakan suatu keutuhan yang tidak dapat dibagi-bagi. Selanjutnya, individu juga diartikan sebagai pribadi karena adanya keindividualitas itu setiap orang memiliki kehendak, perasaan, cita-cita, kecenderungan, semangat, dan daya tahan yang berbeda-beda. Praitno tahun 1994. Kedua, dimensi kesosialan. Dimensi kesosialan tampak pada dorongan manusia untuk bergaul. Melalui interaksi seseorang dapat mengembangkan sikap, cita-cita, belajar, serta meneladani orang lain. Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan bantuan sesamanya dan mencapai kesempurnaan hidup melalui hubungan dengan orang lain. Selanjutnya, dimensi kesusilaan. Susila berasal dari kata su dan sila yang berarti kepantasan yang lebih tinggi. Dalam kehidupan bermasyarakat, kepantasan saja tidak cukup jika masih mengandung kejahatan terselubung. Karena itu dikenal dua istilah, etiket kesopanan dan etika kebaikan. Kesusilaan mencakup keduanya dan selalu berkaitan dengan nilai-nilai. Pada hakikatnya, manusia memiliki kemampuan mengambil serta melaksanakan keputusan susila, sehingga disebut sebagai makhluk susila. Keempat atau yang terakhir, dimensi keberagamaan. Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk religius. Beragama merupakan kebutuhan manusia karena manusia adalah makhluk yang lemah, sehingga memerlukan tempat bersandar. Manusia sebagai makhluk beragama mempunyai kemampuan menghayati pengalaman diri dan dunianya sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Selanjutnya, dimensi kemanusiaan dan implikasinya terhadap pendidikan. Implikasi 4 dimensi yang dikemukakan oleh Praitno dan Erman Amti, yaitu keindividualan, kesosialan, kesusilaan, dan religius atau keberagamaan terhadap pendidikan adalah bahwa pendidikan harus bertujuan untuk mengembangkan peserta didik secara utuh dan seimbang, melampaui sekadar pengetahuan akademik menjadi manusia yang utuh, berintegritas, bertanggung jawab, dan mampu berkontribusi positif bagi masyarakat dan dirinya sendiri. Implikasi dimensi keindividuan. Tanggung jawab pendidikan. Pendidikan harus memfasilitasi pengembangan potensi unik setiap peserta didik, membantu mereka mengidentifikasi dan mengembangkan bakat serta minat mereka. Fokus pada pertumbuhan personal. Proses belajar harus memberikan ruang bagi individu untuk tumbuh dalam hal kemandirian, pembentukan karakter pribadi, dan pemahaman diri yang mendalam. Kedua, implikasi dimensi kesosialan. Mengembangkan keterampilan interpersonal. Pendidikan perlu mengajarkan peserta didik cara berinteraksi, bekerja sama, dan memahami orang lain dalam konteks sosial yang beragam. Selanjutnya, membentuk warga negara yang baik. Proses pendidikan harus membekali peserta didik dengan kemampuan untuk menjadi anggota masyarakat yang aktif, toleran, dan berkontribusi pada keharmonisan sosial. Ketiga, implikasi dimensi kesusilaan, moral atau etika. Yang pertama, pendidikan karakter. Pendidikan tidak hanya menyampaikan pengetahuan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai moral dan etika, mengajarkan peserta didik tentang kebaikan, keadilan, dan tanggung jawab. Kedua, kemampuan mengambil keputusan moral. Peserta didik harus dididik untuk mampu membuat keputusan yang susila
dan melaksanakan prinsip-prinsip etika dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, atau yang terakhir, implikasi religius atau keberagamaan. Pengembangan spiritual pendidikan harus membantu peserta didik dalam pengembangan dimensi spiritual mereka, yang memungkinkan mereka untuk menemukan makna hidup dan membentuk pandangan hidup yang holistik. Baik, itu saja penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.